Ini adalah Ibu Ana, seorang kepala sekolah di SMA Tunas Bangsa. Seperti kepala sekolah lainnya, saat ini sekolah Bu Ana sedang mengalami situasi luar biasa akibat pandemi COVID-19. 5 bulan terakhir ini, Bu Ana sering menyimak banyaknya keluhan guru, siswa, dan orang tua tentang sulitnya kondisi saat ini. Sebagai pimpinan di sekolah, apa ya yang harus dilakukan Bu Ana? Siapa sih yang hari ini tidak tahu tentang si COVID-19? COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru yang mengakibatkan kematian. Virus ini bisa bertransmisi melalui air liur, sekresi pernapasan, bahkan penemuan baru WHO mengatakan bisa juga melalui udara. Sifat penyebaran virus yang relatif mudah ini mengakibatkan banyak sekolah yang menerapkan kebijakan penutupan sekolah sementara. Hal ini didasarkan pada bukti dan asumsi bahwa penularan COVID-19 terjadi dengan mudah melalui kontak sosial antara siswa yang sedang batuk pilek dengan siswa lainnya. Dengan dilakukannya penutupan sekolah, maka banyak dampak yang ditimbulkan. Secara umum, ada 2 kategori dampak, yaitu dampak pada ranah akademik dan non-akademik. Contoh dampak pada ranah akademik yaitu perubahan dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online atau daring. Akibat dari hal ini, banyak guru, siswa, dan orang tua yang mengeluh karena belum terbiasa dengan sistem pembelajaran daring. Ketuntasan materi yang telah ditargetkan sangat tidak mudah untuk dicapai. Belum lagi adanya kendala teknis, seperti belum semua orang tua dapat memfasilitasi anaknya dalam belajar. Akses teknologi masih terbatas dan belum merata. Dampak lanjut pembelajaran di rumah akibat pandemi COVID-19 ini juga mengancam pembentukan karakter yang dicanangkan sekolah. Pembiasaan karakter yang telah dibentuk oleh sekolah dapat mengalami diskontinuitas karena selama anak di rumah, orang tua tidak dapat selalu menanamkan kebiasaan-kebiasaan seperti yang dianjurkan sekolah. Dampak dari sisi akademik juga dapat kita lihat dari sisi guru. Tidak sedikit guru yang mengalami penurunan motivasi kerja dan tertekan. Konsentrasi kerja guru terganggu karena berada di rumah, otomatis perhatiannya terbagi dengan urusan keluarga. Hampir semua guru tidak memiliki pengalaman mengajar jarak jauh. Guru mengalami tekanan akibat hambatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Pihak sekolah atau instansi pendidikan sendiri belum semuanya mampu memberikan panduan kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran online. Selain berdampak pada ranah akademik, pandemi COVID-19 juga berimbas pada manajemen sekolah. Contoh dampak yang pertama adalah menurunnya kemampuan orang tua siswa dalam pembiayaan sekolah sebagai imbas dari kondisi ekonomi yang melemah. Dampak kedua non-akademik dapat dilihat pada perencanaan sekolah. Program sekolah yang sebelumnya telah dicanangkan tidak lagi relevan akibat penutupan sekolah sementara. Dalam situasi pandemi COVID-19, sekolah harus mengubah cara koordinasi dan komunikasi sehubungan dengan kebijakan work from home dan physical distancing. Dampak ketiga non-akademik adalah rutinitas pemeliharaan sarana prasarana sekolah
secara langsung dan tidak langsung terganggu. Selama beberapa waktu, sekolah ditutup dan pembelajaran belum kembali normal, dampak pandemi COVID-19 turut mengganggu sehingga persiapan pembukaan kembali sekolah akan cukup menyita waktu dan tenaga. Selanjutnya, dampak keempat yang teridentifikasi adalah keharusan bagi sekolah untuk mengubah sementara proses-proses pelayanan untuk menyesuaikan dengan situasi krisis pandemi. Perubahan-perubahan operasional sekolah secara umum membutuhkan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan baru sekolah. Nah, dari dampak-dampak tersebut, dapat dikatakan bahwa pandemi COVID-19 telah mengganggu kelangsungan operasional sekolah. Kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada sekolah memunculkan kebingungan dan ketidakpastian. Keterampilan dari kepala sekolah untuk menghadapi krisis dalam pandemi ini menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk beradaptasi dengan tatanan baru. Apa itu krisis? Krisis adalah sebuah situasi yang mengandung peristiwa yang jarang, tidak diharapkan, tidak dapat diprediksi, yang datang secara mendadak, menyerang tiba-tiba, dan mengandung tingkat kegawat daruratan, sehingga mendisrupsi kelangsungan dan pencapaian tujuan yang kita harapkan. Lalu, bagaimanakah teori penanganan krisis? Kepala sekolah perlu mengetahui tentang 4 fase manajemen krisis. Fase pertama manajemen krisis adalah 2 fase pra-krisis yang terdiri atas mitigasi dan kesiapan, serta 2 fase post-krisis yaitu respons dan pemulihan. Yang pertama, fase mitigasi. Fase ini bertujuan mencegah krisis dan kerentanan lingkungan serta sistem sosial. Pada fase pertama ini, kepala sekolah dapat mengembangkan perencanaan komprehensif dengan mengidentifikasi orang-orang kunci yang akan melakukan pengukuran, perencanaan, dan implementasi perencanaan. Selain itu, kepala sekolah perlu belajar sebanyak mungkin baik dari kebijakan dan regulasi yang ada maupun informasi-informasi ilmiah terkait dengan krisis. Fase kedua adalah fase kesiapsiagaan. Fase ini ditujukan untuk memberikan kemampuan mengelola krisis bagi para pengelola dan pihak-pihak terkait, sehingga respon yang diberikan efektif dalam menghadapi krisis. Fase ini berfokus pada kesiapan implementasi rencana, terutama dalam skenario terburuk. Berikutnya, fase ketiga, yaitu fase respon. Pada fase ini, semua pihak terdampak melakukan tindakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar akibat krisis. Terakhir, fase keempat, yaitu pemulihan. Dalam fase ini, yang dilakukan adalah restorasi dan rehabilitasi. Pada masa ini, fokus sekolah adalah pada mengembalikan lingkungan belajar mengajar setelah terjadinya sebuah krisis. Untuk melaksanakan keempat fase tersebut, menurut John Kolch, seorang profesor dari Business School Harvard University, seorang pemimpin perlu menerapkan 7 prinsip dalam menghadapi krisis. Prinsip pertama adalah calm atau bersikap tenang. Dalam menghadapi krisis, yaitu situasi pandemi COVID-19, wajar jika seorang kepala sekolah mengalami tekanan terhadap kondisi yang tidak menentu dan tidak dapat diperkirakan. Dengan adanya tekanan tersebut, kepala sekolah bisa saja bereaksi panik, termasuk ketika memberikan instruksi kepada stafnya. Untuk menjaga ketenangan dan optimisme selama menghadapi tekanan, seorang pemimpin perlu mempraktekkan kesadaran integratif, yaitu perlu untuk peduli terhadap sekitar
namun tidak melupakan dirinya, baik tubuh maupun pikirannya. Langkah di atas akan membantu pemimpin dalam menghindari sikap overreaktif, karena sikap dan reaksi berlebihan akan mengakibatkan pola pikir menjadi tidak logis. Contoh pola pikir yang tidak logis adalah bertindak semata-mata untuk menghindari ketidaknyamanan tanpa memikirkan akibat ke depannya. Dengan adanya krisis di sekolah, kepala sekolah bisa mengalami stres. Selain mempraktekkan kesadaran integratif, ketenangan bisa dicapai dengan cara mengelola stres. Dampak stres pada seorang pemimpin, menurut American Psychological Association, dapat berupa hambatan dalam mengambil keputusan, terlalu mengambil kontrol, mengisolasi diri, gangguan tidur, dan suasana hati menjadi negatif. Keseluruhan dampak tersebut akan mempengaruhi interaksi kepala sekolah dengan bawahannya, bukan hanya secara profesional, bisa juga merusak hubungan personal. Cara untuk mengelola stres diantaranya adalah mengenali tanda stres pada tubuh. Kepala sekolah perlu mengenali gejala-gejala pada tubuhnya, seperti pusing, otot kaku, dan lain-lain. Cara lainnya adalah dengan mengambil jeda di antara jam untuk beristirahat secara rutin antara 5 sampai dengan 10 menit. Berikutnya adalah menjaga diri ringan, berbincang dengan teman dan keluarga, beribadah, mengkonsumsi makanan sehat, menjalankan aktivitas rumah tangga, dan lain-lain. Tidur dalam waktu yang cukup ternyata juga membantu dalam mengelola stres. Berikutnya adalah membangun hubungan dengan orang lain dan memiliki support system. Dukungan dapat diperoleh dari teman maupun rekan kerja. Penting sekali bagi seorang pemimpin untuk memiliki orang yang dipercaya di organisasinya. Dan terakhir, bersyukur atas pencapaian sekecil apapun menjadi strategi dalam mengelola stres. Karena ini dapat berdampak pada mencerahkan suasana hati, fleksibilitas, keterbukaan pikiran, dan kreativitas. Prinsip kedua adalah confidence atau kepercayaan diri. Dalam menangani krisis di sekolah, kepala sekolah perlu menjaga kepercayaan dirinya dan juga optimisme staf. Untuk dapat percaya diri, kepala sekolah perlu memiliki bekal pengetahuan yang memadai. Kepercayaan diri kepala sekolah akan tumbuh jika ia mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, termasuk risiko-risiko yang kemungkinan muncul. Untuk menunjang hal tersebut, maka kepala sekolah perlu memiliki sumber informasi yang absah, sehingga optimisme yang ditebar kepada warga sekolah juga kuat. Mengikuti update kebijakan baru dari pemerintah atau rekomendasi-rekomendasi dari lembaga yang kredibel akan membantu kepala sekolah dalam hal ini. Jika terdapat keraguan-raguan dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah dapat membaca literatur relevan dan tidak segan juga berdiskusi dan bertanya, termasuk kepada staf, rekan sejawat, dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan atau bisa juga ke Dinas Kesehatan setempat. Sebagai contoh untuk persiapan sekolah melakukan adaptasi kebiasaan baru atau istilahnya new normal, kepala sekolah dapat memastikan para staf di sekolah untuk mampu menjalankan protokol kesehatan yang disarankan. Kepercayaan diri dalam memasuki era tatanan baru ini harus diimbangi dengan peralatan sekolah yang relevan dengan kebutuhan. Prinsip ketiga adalah komunikasi. Kepala sekolah perlu merencanakan strategi komunikasi dengan para stakeholder, sebagai contoh orang tua. Dalam membuat rencana komunikasi ini, kepala sekolah perlu memastikan terdukungnya alat komunikasi dan akses orang tua, telepon, internet, email, dan aplikasi pesan hari ini lazim digunakan. Namun, belum tentu semua orang tua mampu mengakses informasi dari media-media tersebut. Selama masa krisis dan new normal, komunikasi dan sharing informasi menjadi hal esensial untuk memastikan orang tua
tua dan siswa aman. Komunikasi tidak hanya berisi kebijakan pemerintah terhadap sekolah, namun juga meliputi peraturan sekolah berkaitan dengan protokol kesehatan dan informasi berkaitan dengan pembelajaran, serta komunikasi tentang kesehatan fisik dan mental anak selama berada di rumah. Salah satu alternatif media komunikasi di era sekarang adalah sosial media. Ketika sebagian besar warga sekolah dapat mengaksesnya, sosial media dapat menjadi pilihan untuk menginformasikan rencana sekolah dan informasi dari sekolah. Oh ya, jangan lupa ya, kepala sekolah juga perlu memantau kinerja para gurunya dan mendorong mereka berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, meskipun bukan melalui tatap muka. Prinsip keempat adalah kolaborasi atau kerjasama. Selama sekolah masih ditutup, kepala sekolah perlu tetap menjaga koordinasi meskipun work from home dan menjaga spirit kerjasama serta mensosialisasikan cara baru dalam bekerja sama dikaitkan dengan pandemi ini. Memasuki masa adaptasi tatanan kebiasaan baru, kepala sekolah perlu mempersiapkan stafnya. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan antara lain mengkoordinasikan persiapan sekolah memasuki masa new normal bersama para staf dan melatih para staf untuk menggunakan mekanisme-mekanisme baru sesudah pandemi COVID-19 berlalu. Dalam manajemen krisis, perlu dibuat gugus tugas khusus. Pengalaman menghadapi penyebaran virus berskala luas adalah sesuatu yang masih sangat baru bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika belum pernah terpikir di benak kepala sekolah tentang pembentukan tim khusus ini. Namun, di saat sudah berlangsungnya krisis, tidaklah terlambat bagi kepala sekolah untuk membentuk tim serupa. Tim ini juga dapat difungsikan untuk masa pemulihan krisis atau mempersiapkan era new normal. Salah satu contohnya adalah dengan membantu kepala sekolah dalam mengintegrasikan ICT pada kurikulum sekolah. Prinsip selanjutnya, prinsip kelima, yaitu komunitas. Dengan adanya krisis, komunitas sekolah semestinya bisa belajar dan berkembang. Kepala sekolah hendaknya menanamkan rasa sepenanggungan agar warga sekolah saling bekerja sama menangani permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Tanpa hal itu, maka warga sekolah akan cenderung menghindari tanggung jawabnya karena merasa tak perlu memperhatikan orang lain. Komunitas terdekat sekolah adalah orang tua siswa. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pembelajaran online akibat COVID-19 adalah menurunnya kepercayaan orang tua terhadap sekolah karena beranggapan guru tidak optimal dalam bekerja dan memberikan beban tambahan kepada orang tua untuk mendampingi anak mereka belajar di rumah. Dalam situasi ini, kepala sekolah perlu memonitoring agar guru tetap ramah dan suportif dalam memberikan layanan pembelajaran. Kepala sekolah perlu menunjukkan kepada orang tua, baik secara verbal maupun tindakan, bahwa peran mereka sangatlah penting, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan para guru pun berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan layanan pembelajaran daring. Selain orang tua, komunitas yang dapat dilibatkan dalam penanganan krisis adalah stakeholder lainnya seperti pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat. Sebagai contoh, keterbatasan siswa dan orang tua dalam mengakses internet baik karena segi geografis maupun ekonomis dapat digantikan dengan pengiriman materi pelajaran yang melibatkan kantor pos terdekat. Dari sisi sekolah pun tidak sedikit yang mengalami kesulitan melakukan pembelajaran daring karena belum memiliki instruksi. Dengan demikian, salah satu implikasi dari krisis COVID-19 ini adalah pentingnya sekolah memiliki jejaring kerjasama. Prinsip keenam, compassion atau kepedulian. Bentuk perhatian sekolah terhadap warga yang terdampak COVID-19 dapat berupa regulasi yang menunjukkan empati. Kepala sekolah perlu mengidentifikasi staf dan siswa yang terindikasi beresiko secara langsung terhadap penyebaran virus maupun yang terdampak
Seperti diketahui, bencana pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat menyulitkan bagi masyarakat kurang mampu. Kondisi finansial keluarga yang terdampak COVID-19 sangat perlu menjadi perhatian sekolah karena berhubungan dengan daya beli dan kemampuan orang tua dalam pembiayaan anak-anaknya. Keringanan pembayaran biaya sekolah dalam bentuk pengurangan atau angsuran akan sangat membantu orang tua untuk tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya. Bentuk kepedulian lainnya, sekolah mengalokasikan subsidi kebutuhan pulsa data internet bagi guru dan orang tua dari dana sekolah, khusus tentunya yang terdampak COVID-19. Tidak hanya dari segi kelas sosial staf dan siswa, identifikasi lain yang juga perlu dilakukan adalah kelompok usia. Staf dengan usia di atas 45 tahun lebih beresiko tertular virus COVID-19. Wujud perhatian kepala sekolah diantaranya dengan mengatur jadwal kerja secara lebih fleksibel dan perlindungan kesehatan terhadap kelompok usia ini. Bentuk compassion atau kepedulian lainnya adalah pemberian support psikologis. Dari sisi mental dan psikis guru, kepala sekolah perlu berdiskusi dengan mereka tentang apa yang dirasakan selama tidak bertatap muka dengan siswa, seperti bagaimana mereka mengatasi kejenuhan dan cara mereka menghadapi tekanan akibat perubahan cara mengajar. Kepala sekolah selanjutnya dapat mendorong guru agar berkomunikasi dengan siswa dan atau orang tua untuk mengurangi kecemasan dan tekanan berkaitan dengan pembelajaran di rumah. Terakhir adalah prinsip ketujuh, cash. Cash atau uang dapat kita maknai dengan keuangan sekolah. Meskipun sekolah adalah lembaga nirlaba, namun operasional sekolah tetap membutuhkan dana, sekalipun sekolah sementara ditutup. Pengeluaran untuk gaji pegawai, listrik, telepon, internet terus berjalan, meskipun layanan sekolah berhenti sementara. Terutama sekolah swasta, pastinya cukup terganggu juga karena daya beli orang tua mengalami penurunan seiring dampak krisis ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Pada saat seperti ini, kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan taktis berkaitan dengan pemasukan sekolah yang mungkin tidak seperti biasanya. Strategi merumahkan staf sementara, pengurangan honor kadang tidak dapat dihindari demi menjaga keseimbangan neraca keuangan sekolah. Jadi, tips yang dapat diberikan kepada Bu Ana dalam menangani krisis pandemi COVID-19 ini adalah tetap bersikap tenang, percaya diri, menjaga kualitas komunikasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, memelihara kesatuan dan memberdayakan komunitas, menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap warga sekolah, dan menjaga keseimbangan finansial sekolah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebagai penutup, kami beri pantun ya. Kemarin lupa, sekarang ingat. Cakep. Ke pasar baru, membeli baju. Wow. Bapak Ibu Kepala Sekolah, tetaplah semangat. Jadikan pandemi ini sebagai peluang maju. Video grafis ini dipersembahkan oleh Tim Pengabdian pada Masyarakat Prodi S1 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.